Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan presentasi pada malam hari ini. Yang terhormat dosen pengampu studi kelayakan bisnis Bapak Iwan, yang dimana kesempatan kali ini kita terdiri dari 4 orang. Yang pertama Erika Nurrohma, yang kedua Nola Triputri, yang ketiga Atal Yahya, dan yang terakhir saya sendiri, yang dimana pada kesempatan ini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai rangkaian acara presentasi hari ini yang yang akan dipaparkan oleh presentator pertama, yaitu Saudari Erika Nurrohma. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mungkin tanpa berlama-lama teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian terhadap studi kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni mengenai hilarisasi buah nanas menjadi minuman limun nanas. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai hilarisasi komoditas nanas pada Koperasi Merah Putih yang difokuskan pada 2 aspek utama. Yang pertama tadi mengenai pengelolaan buah nanas menjadi produk minuman limun nanas sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan pendapatan koperasi. Kemudian yang kedua yakni pemanfaatan limbah nanas berupa daun, kulit, bonggol menjadi eco-namize dan kompos sebagai penerapan konsep zero waste dan zero burning, khususnya pada kawasan lahan gambut. Nah, analisis yang disampaikan dalam presentasi ini mencakup manajemen, strategi, serta kelayakan usaha dari berbagai aspek. Diharapkan melalui kajian ini dapat terlihat bahwasannya hilarisasi nanas itu tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Nah, langsung saja kepada latar belakang hilarisasi. Nah, teman-teman, Koperasi Merah Putih memiliki produk nanas yang sangat melimpah karena mengelola lahan yang luas dan produktif. Namun, selama ini nanas hanya dijual dalam bentuk buah segar. Kondisi ini menyebabkan nilai ekonomi nanas belum dimaksimalkan karena harga buah segar cenderung rendah dan fluktuatif. Nah, produksi nanas di Koperasi Merah Putih ini sebenarnya sangat melimpah, namun selama ini nanas hanya dijual dalam bentuk buah segar. Kemudian, ini membuat nilai ekonomi nanas menjadi rendah karena tidak ada proses lanjutan setelah panen. Ketika hanya menjual buah segar, petani dan koperasi menjadi sangat tergantung pada harga pasar. Saat panen raya, harga nanas bisa turun drastis sehingga pendapatan petani menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, hilarisasi dilakukan dengan cara mengelola nanas menjadi produk turunan, yaitu minuman limun nanas. Melalui pengelolaan ini, nanas tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tapi menjadi produk yang bernilai tambah. Selain itu, limun nanas juga memiliki daya simpan lebih lama dibandingkan buah segar dan nilai jual yang lebih tinggi, sehingga hilarisasi menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Oke, next slide. Kemudian teman-teman, tujuan dan manfaat strategis. Tujuan utama dari hilarisasi nanas menjadi limun nanas adalah yang pertama, meningkatkan pendapatan koperasi dan anggotanya. Dengan menjual produk olahan, koperasi memperoleh margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual buah segar. Hilarisasi juga mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Produk limun nanas dapat dipasarkan langsung oleh koperasi ke konsumen, sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek dan lebih menguntungkan. Kemudian, selain itu, kegiatan pengolahan membuka lapangan kerja baru, khususnya di bidang produksi, pengemasan, dan pemasaran limun nanas. Nah, strategis usaha ini agrostri berkelanjutan berbasis koperasi, di mana anggota tidak hanya berperan sebagai petani, tetapi juga sebagai perilaku industri. Oke, next slide. Nah, kemudian manajemen strategis, yang mana di sini kita menggunakan analisis SWOT ya.
Dalam konteks hilirisasi Limunanas, analisis SWOT digunakan untuk melihat posisi usaha. Yang pertama, analisis SWOT itu ada strength ya, kekuatan. Bahan baku nanas tersedia sepanjang tahun karena berasal dari kebun koperasi sendiri. Selain itu, sistem koperasi mendukung kerja kolektif, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pemasaran limunanas. Kemudian yang kedua, weakness atau kelemahan. Pada tahap awal, koperasi masih memiliki keterbatasan teknologi pengelolaan dan SDM yang berpengalaman dalam industri minuman. Kemudian, selanjutnya opportunity atau peluang. Nah, tren konsumsi minuman sehat dan alami terus meningkat. Limonana sangat sesuai dengan tren ini karena berbahan dasar buah alami. Kemudian yang terakhir yakni threat atau ancaman. Persaingan dalam produk minuman pabrikan yang sudah memiliki merek besar dan distribusi luas. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator pertama. Selanjutnya kita akan ke presentator kedua, yaitu Saudara Atar Yahya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang manajemen strategis kelayakan bisnis, aspek pemasaran, dan kelayakan bisnis strategi pemasaran. Ya, kita mulai yang pertama yaitu manajemen strategis pengembangan. Berdasarkan analisis SWOT, strategis pengembangan fokuskan pada diferensiasi produk. Limunanas dipromosikan sebagai minuman alami tanpa pengawet, berbeda dari minuman berbahan. Pengembangan merek lokal koperasi menjadi penting untuk menunjukkan identitas produk berbasis petani dan ekonomi kerakyatan. Hilirisasi juga diintegrasikan dengan konsep zero waste, atau misalnya ampas nanas dimanfaatkan sebagai kompos atau pakan ternak. Koperasi memperkuat UMKM dan pasar lokal agar distribusi limunanas lebih luas kelanjutan. Oke, selanjutnya kelayakan bisnis aspek pemasaran. Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan gaya hidup sehat. Konsumen yang peduli kesehatannya cenderung memilih minuman alami seperti limunanas. Target utama produk adalah masyarakat lokal, wisatawan, dan pelajar yang membutuhkan minuman segar, sehat, dan terjangkau. Positioning minuman produk limunanas ini adalah sebagai minuman alami, segar, dan ramah lingkungan. Hasil hilirisasi nanas koperasi. Citra koperasi sebagai produsen juga meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk berasal langsung dari petani. Oke, selanjutnya kelayakan bisnis strategi pemasaran. Dari sisi produk, limunanas dibuat tanpa bahan pengawet dan menggunakan nanas segar hasil kebun koperasi. Dari sisi harga, produk ditetapkan dengan harga terjangkau, namun tetap kompetitif agar dapat menjangkau pasar luas. Untuk didistribusi, limunanas dipasarkan melalui koperasi, pasar lokal, serta platform online. Sementara itu, promosi dilakukan melalui media sosial, peranan UMKM, dan kampanye branding ramah lingkungan untuk menegaskan nilai hilirisasi. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh
presentator ketiga, yaitu Saudari Lala Triputri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang kelayakan bisnis, yaitu tentang aspek keuangan. Yang mana pada kesempatan kali ini, kelayakan bisnis aspek keuangan pada hirilasi buah nanas ini, yang pertama itu ada hilisasi membutuhkan investasi awal, ya, seperti mesin pemeras nanas dan alat pengemasan. Nah, biaya operasionalnya ini meliputi pembelian bahan baku yang berasal dari anggota koperasi, tenaga kerja, dan biaya distribusi produk limun nanas. Sehingga skala usaha UKM-nya itu efisien, biaya dapat dilakukan secara bertahap. Pemanfaatan bahan baku lokalnya membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan efisien keuangan. Nah, yang selanjutnya ada kelayakan bisnis tentang aspek keuangan, pendapatan, dan BEP. Nah, melalui pengolahan menjadi limun nanas ini, nilai jual produknya itu meningkat dibandingkan menjual nanas segar. Dengan perhitungan mendapatkan dan biaya, break-even point atau BEP diperkirakan dapat dicapai dalam waktu 6-8 bulan. Margin keuntungannya relatif stabil karena bahan bakunya itu berasal dari anggota koperasi sendiri. Berdasarkan analisis tersebut, usaha limun nanas ini dinilai layak secara finansial. Selanjutnya itu ada next slide. Ada studi kelayakan bisnis. Next slide. Selanjutnya ada kelayakan bisnis tentang aspek sumber daya manusianya, yang mana hilirisasi limun nanas ini membutuhkan tenaga kerja pastinya ya, di bagian produksi, pengemasan, dan pemasaran. Nah, sumber daya manusianya ini diambil dari anggota koperasi sehingga menciptakan pemerataan manfaat ekonomi. Nah, sistem kerjanya itu dibagi berdasarkan tugas masing-masing agar proses produksinya itu berjalan secara efektif. Nah, dengan adanya usaha ini pun keterampilan dan pendapatan anggota koperasinya dapat meningkat. Selanjutnya itu ada kelayakan bisnis pengembangan sumber daya manusia yang akan disampaikan langsung oleh presentator terakhir. Kepadanya saya kembalikan. Terima kasih kepada presentator ketiga. Selanjutnya ialah materi terakhir yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini kita akan membahas tentang kelayakan bisnis aspek pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan hilirisasi produk limun nanas. SDM yang terampil dan kompeten akan menentukan kualitas produk serta keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan teknis pengolahan limun nanas, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga teknis pengemasan yang sesuai standar. Selain pelatihan teknis, dilakukan pula penyusunan standar operasional prosedur ataupun SOP produksi dan higienitas. SOP ini berfungsi sebagai pedoman kerja bagi seluruh anggota agar proses produksi berjalan secara konsisten, higienis, dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Dengan adanya SOP, kualitas produk dapat terjaga dan risiko kesalahan produksi dapat diminimalkan. Yang ketiga ialah pelatihan kewirausahaan dan pemasaran anggota koperasi atau pelaku usaha juga diberikan pelatihan kewirausahaan dan pemasaran yang mencakup manajemen usaha, strategi penentuan harga, branding produk, serta pemasaran baik secara offline maupun digital. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara mandiri dan profesional. Selanjutnya dilakukan pendampingan berkelanjutan oleh pihak terkait untuk memastikan seluruh proses hilirisasi berjalan secara konsisten. Pendampingan ini penting agar pelaku usaha mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta beradaptasi terhadap tantangan yang muncul, sehingga usaha dapat berkembang secara profesional dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas kelayakan bisnis aspek legalitas. Aspek legalitas merupakan bagian penting dalam menilai kelayakan bisnis Limun Nanas. Legalitas usaha mencakup pengurusan nomor induk berusaha ataupun NIB sebagai identitas usaha, izin PIRT sebagai jaminan keamanan produksi pangan, serta sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses hilirisasi. Produk limun nanas harus diproduksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait agar aman untuk dikonsumsi dan layak dipasarkan secara luas. Selain itu, usaha ini juga memperhatikan aspek lingkungan dengan memenuhi izin lingkungan sesuai prinsip zero burning dan ramah lingkungan. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi tidak merusak lingkungan dan mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan aspek legalitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar, memperkuat citra produk, serta memperluas akses distribusi, baik ke pasar modern, koperasi, maupun platform digital. Dengan legalitas yang lengkap, produk limun nanas memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar. Selanjutnya kita akan membahas kelayakan bisnis manajemen risiko. Dalam pelaksanaan hilirisasi limun nanas terdapat beberapa risiko yang perlu dikelola dengan baik. Salah satu risiko utama adalah fluktuasi permintaan pasar yang dapat dipengaruhi oleh selera konsumen, daya beli masyarakat maupun faktor musiman. Perubahan permintaan ini dapat berdampak pada jumlah produksi dan pendapatan usaha. Risiko lainnya adalah risiko kualitas produk yang dapat terjadi apabila proses produksi tidak sesuai standar. Risiko ini diantisipasi melalui penerapan SOP yang ketat serta pengendalian mutu secara berkala, sehingga produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Selain itu, terdapat risiko produksi dan distribusi, seperti keterlambatan bahan baku, kendala produksi, atau hambatan distribusi ke konsumen. Risiko ini dikelola melalui perencanaan produksi yang matang, manajemen stok yang baik, serta pengaturan jalur distribusi yang efisien. Sebagai langkah mitigasi, strategi yang diterapkan meliputi diversifikasi produksi, peningkatan kualitas secara berkelanjutan, serta evaluasi usaha secara berkala. Dengan manajemen risiko yang baik, usaha limun nanas diharapkan mampu berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami untuk bagian pertama. Selanjutnya akan kita lanjutkan lagi ke pembahasan kedua, yang dimana akan dipresentasikan oleh Saudari Erika Nurrohmah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Nah, teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas hilirisasi buah nanas menjadi produk minuman limun nanas sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan pendapatan koperasi, nah, selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada aspek yang tidak kalah penting, yaitu pengelolaan limbah pasca panen nanas atau hilirisasi limbah daun, bonggol, kemudian kulit buah menjadi enzim. Nah, dalam proses budidaya, next. Nah, dalam proses budidaya, dalam pengelolaan nanas dihasilkan limbah berupa daun, kulit, dan bonggol nanas yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan pada praktik tertentu, limbah tersebut masih dibuang atau dibakar, teman-teman, yang tentunya berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama di kawasan lahan gambut yang secara rentan terhadap kebakaran.
Karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan pemanfaatan limbah nanas menjadi produk enzim dan kompos organik sebagai solusi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Pendekatan ini akan bentuk penerapan konsep zero waste, zero burning yang tidak hanya mampu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru di koperasi dan anggotanya. Limbah organik seperti daun, kemudian bonggol tanaman, dan kulit buah merupakan jenis limbah yang paling banyak dihasilkan dari rumah tangga, pasar, dan juga sektor pertanian. Oleh karena itu, teman-teman, hilarisasi limbah organik nanas menjadi ekoenzim dan kompos solusi strategis yang tidak hanya mendukung konsep zero waste dan zero burning. Langsung saja kita ke analisis manajemen strategi. Nah, teman-teman, manajemen strategi dalam usaha hilarisasi limbah organik bertujuan untuk menentukan arah dan strategi bisnis dan juga berkelanjutan. Apa sih visi dan misi usaha ini? Yang pertama, yakni visinya jadi usaha ramah lingkungan dan juga ekonomi tinggi. Artinya, yakni untuk organik menghasilkan ramah lingkungan atau serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Kemudian internal, dari sisi lingkungan internal, usaha ini didukung oleh ketersediaan bahan baku limbah organik yang melimpah dan juga berbiaya rendah. Proses produksinya pun yang sederhana dan juga fleksibel, serta memiliki manfaat luas bagi rumah tangga, sektor pertanian, dan juga UMKM. Nah, sehingga kondisi ini, teman-teman, menunjukkan bahwa usaha ini layak dan strategis untuk dikembangkan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Erika. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudara Atar Yahya. Kepada saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk analisis lingkungan eksternal. Saya ke masyarakat terhadap produk ramah lingkungan, dukungan pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan sirkular, persaingan relatif rendah khususnya di daerah yang belum mengelola sampah organik. Selanjutnya, strategi usaha ada 3, yaitu strategi diferensiasi melalui produk ramah lingkungan dan edukasi konsumen. Yang kedua, strategi biaya rendah dan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku utama. Dan yang terakhir, strategi kemitraan dengan komunitas, pasar organik, dan instansi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kelayakan bisnis dari aspek manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu analisis produk koenzim digunakan sebagai pembersih alami, pupuk cair, dan pestisida organik. Selanjutnya, kompos digunakan sebagai pupuk organik untuk pertanian dan tanaman hias. Yang kedua yaitu analisis pasar target konsum. Targetnya itu rumah tangga peduli lingkungan, petani dan penggiat urban farming, komunitas,
lingkungan dan UMKM pertanian. Selanjutnya strategi harga. Harga relatif terjangkau karena biaya bahan baku rendah. Tanpa berbasis biaya harga pasar produk sejenis. Selanjutnya strategis promosi. Edukasi melalui media sosial, workshop, dan komunitas lingkungan. Branding sebagai produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir saluran distribusi. Yaitu ada dua, yaitu penjualan langsung offline dan penjualan melalui marketplace dan media sosial. Nah, berdasarkan aspek pemasaran, usaha ini memiliki peluang pasar yang cukup besar dan layak untuk dijalankan. Mungkin hanya segini, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Atar. Selanjutnya, materi terakhir yang akan dipaparkan oleh Saudari Nala. Kepadanya saya persilahkan. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kelayakan bisnis dari aspek manajemen keuangannya. Yang mana yang pertama itu kebutuhan modal awal. Nah, kebutuhan modal awalnya itu relatif rendah karena bahan baku berasal dari limbah organik yang mudah diperoleh dari rumah tangga, pasar, dan pelaku UMKM. Modalnya itu digunakan untuk wadah fermentasi, gula merah atau moles, peralatan penyaringan, kemasan, serta biaya awal produksi dan pemasaran. Selanjutnya ada di biaya operasional pada kelayakan bisnis dari aspek manajemen keuangannya, yaitu meliputi pengadaan bahan pendukung atau gula, air, kemasan botol, transportasi pengumpulan limbah, serta biaya tenaga kerja dan distribusi. Biaya ini cenderung stabil dan dapat ditekan melalui pengelolaan limbah yang efisien. Yang ketiga ada sumber pendapatannya, yang mana sumber pendapatannya ini diperoleh dari penjualan ekoenzim sebagai produk pembersih alami, pupuk cair, dan cairan serbaguna ramah lingkungan. Selain itu, terdapat juga peluang pendapatan dari pelatihan pembuatan ekoenzim dan kerjasama dengan komunitas lingkungan. Terakhir ada pada kelayakan bisnis dari aspek manajemen keuangan itu ada analisis keuntungan, yang mana dengan biaya produksi yang rendah dan nilai jual produk ramah lingkungan yang terus meningkat, usaha ekoenzim berpotensi menghasilkan margin keuntungan yang positif. Nah, permintaan pasar pastinya akan meningkat terhadap produk berkelanjutan menjadi faktor pendukung kelayakan usahanya. Next slide. Selanjutnya kita akan masuk ke kelayakan bisnis dari aspek manajemen sumber daya manusia pada pembahasan yang terakhir ini, yaitu ada kebutuhan tenaga kerja. Yang mana kebutuhan tenaga kerja ini, teman-teman, usaha ini tuh membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah terbatas yang meliputi pengumpulan limbah, proses fermentasi, pengemasan, dan pemasaran produk ekoenzim. Selanjutnya ada kompetensi SDM, yaitu sumber daya manusianya ini perlu memiliki pemahaman dasar mengenai pengolahan limbah organik. Nah, proses fermentasi ekoenzimnya, kebersihan produksi, serta pengetahuan dasar pemasaran produk ramah lingkungan. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusianya, yang mana pengembangan sumber daya manusianya ini dilakukan melalui pelatihan pastinya. Pelatihan berkelanjutan terkait inovasi produk, peningkatan kualitas ekoenzim, serta edukasi lingkungan dan kewirausahaan berkelanjutan. Terakhir ada sistem pengelolaan sumber daya manusia. Di sistem pengelolaan sumber daya manusia ini dilakukan secara sederhana, teman-teman, namun terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas, sistem kerja berbasis tim, dan evaluasi kinerja berkala untuk menjaga kualitas dan berkelanjutan usahanya. Mungkin sekian dari pembahasan materi aku, saya kembalikan kepada moderator. Next slide.
Baiklah, terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materi kita pada malam hari ini. Dapat kita simpulkan berdasarkan analisis manajemen strategis, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, usaha hilirisasi limbah daun, bonggol, dan kulit buah menjadi ekoenzim dan kompas dinilai layak untuk dijalankan. Selain memberikan manfaat ekonomi, usaha ini juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.